Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan vonis 20 tahun penjara terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hakim menyatakan bahwa Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan melanggar pasal 340 KUHP. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tiga 31 kali persidangan telah dilalui. Berdasarkan keyakinan hakim, Jessica Kumala Wongso telah terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Menurut majelis hakim, tindak pidana yang dilakukan Jessica ini didasari oleh rasa cemburu. Menurut majelis hakim, justru pertemuan jamuan makan malam tersebut membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arif yang begitu bahagia. Selain itu, majelis hakim yang diketuai Kisworo ini meyakini fakta persidangan telah membuktikan bahwa Jessica melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain secara sengaja dan berencana. Sehingga vonis yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan jaksa. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil. Memang, rasa adil itu tidak sama bagi setiap orang. Dalam memberikan putusan, keyakinan seorang hakim sangat mutlak diperlukan. Namun, jangan sampai keadilan itu dipengaruhi oleh opini yang berkembang. Ya, vonis hakim sudah dijatuhkan terhadap Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun penjara pasca adanya putusan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica Kumala Wongso langsung mengajukan banding seketika. 20 tahun untuk Jessica akan kita bahas pada malam hari ini dalam Talk Tuanya pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir. Dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso sudah ada Ibu Sordame Purba. Selamat malam. Bu Dame, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian juga seorang pakar hukum pidana, ada Mas Aristo Pangaribuan. Terima kasih Mas Aristo sudah hadir pada malam hari ini. Saya ke Ibu Dame terlebih dahulu. 20 tahun penjara sudah diputuskan. Artinya majelis hakim memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Seketika langsung mengajukan banding tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu. Tanggapan Ibu? Oh ya, kita memang untuk hukuman itu kita tidak terima. Sehingga kita memang pada saat itu langsung mengatakan kita banding. Karena memang hukuman itu tidak pantas untuk diterima oleh Jessica. Itu alasan kita, karena apa yang menjadi pertimbangan daripada majelis hakim itu sudah benar-benar bukan sesuai dengan fakta yang di persidangan. Seperti apa yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan fakta persidangan? Fakta persidangan itu semua masyarakat juga melihat bahwa tidak ada satu fakta pun dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa si Jessica itu adalah yang sudah melakukan memasukkan ataupun memiliki sianida. Itu yang pertama. Baru yang kemudian juga sesuai dengan fakta persidangan BB4 bahwa tidak ada ditemukan sianida. Nah, ini tidak ada menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Nah, ini yang menjadi kita, apa yang menjadi pertimbangan daripada majelis hakim itu kebanyakan adalah hayalan. Hayalan maksudnya? Hayalan karena dia berandai-andai sehingga sepertinya dia berhayal bahwa si Christy yang mengatakan bahwa si Jessica itu seperti ini loh di Australia. Kelakuannya seperti ini loh, seperti ini. Dihubungkanlah itu dengan saksi yang polisi. Polisi Australia. Polisi Australia itu pun pada waktu dia datang dia hanya membawa dokumen mengenai catatan-catatan pelanggaran lalu lintas dan juga yang lain yang tidak ada merupakan satu kriminal ataupun putusan pidana. Ini sehingga seolah-olah ini dikaitkan, ada kesaksian yang saling berkaitan yang diterangkan si
si polisi itu apa? Hanya merupakan catatan, menangani juga tidak. Menangani kasus itu pun tidak, dia hanya mendapatkan catatan, yang catatan itu pun itu bisa hanya di print. Bukan yang dapat dari instansi yang resmi, tapi itu bisa yang dia dapatkan. Inilah catatan yang dia bawa. Baru kemudian Christie yang tidak dihadirkan di persidangan, hanya dibacakan berita acaranya. Berita acaranya itu pun bahwa itu diterjemahkan, di mana penerjemahnya pun tidak ada berita acara sumpahnya. Sehingga itu kita persoalkan. Nah, ini pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan adalah keterangan Christie. Langsung itu yang diambil keterangan Christie, yang dimana keterangannya itu pun tidak kita dapat uji karena hanya dibacakan. Nah, dan kita pun sudah keberatan. Karena ada beberapa keterangannya itu memang itu adalah bohong. Dia katakan bahwa si Jessica itu mengancam dia dan juga keluarga yang akan mau melakukan sesuatu, tetapi dan dia laporkan ke polisi sesuai dengan apa catatan daripada polisi siapa namanya Sores Jesus yang dari Australia, bahwa apa yang kata Christie dia laporkan itu tidak ada dalam catatan itu. Nah, itu salah satu juga bagian kebohongan daripada berita acara itu. Kalau dia tadinya hadir kan kita bisa permasalahkan daripada keterangan dia itu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Seolah-olah akhirnya hakim mengatakan ini saling berhubungan. Hubungannya di mana terhadap kasus kematian. Tidak. Kecuali kalau tadi si polisi itu mengatakan bahwa si Jessica ini pernah dihukum karena sianida. Dan mungkin Christie menjelaskan bahwa dia adalah satu kantor dengan saya, yang dimana dia bergerak mengurus yang kemungkinan untuk mendapatkan sianida. Artinya kalau melihat dari fakta persidangan yang kaitannya dengan kasus pembunuhan itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Iya, dan memang tidak ada saksi itu. Itu yang membuat kita sewaktu mendengar itu majelis hakim langsung mempertimbangkan saksinya si Christie, kita jadi bingung. Di mana keterkaitan? Sehingga alat bukti itu, khusus dulu yang pertama itu keterangan saksi tidak terpenuhi. Itulah yang akhirnya membuat pihak kuasa hukum secara langsung begitu ya mengajukan banding tanpa perlu adanya waktu untuk berpikir panjang begitu sebenarnya. Itu salah satu, dan masih banyak. Nah, apa yang didakwahkan pun itu tidak dibahas. Yang didakwakan itu, ya dia melanggar pasal 340. Tapi rangkaiannya itu karena adanya motifnya itu adanya. Dia untuk 340 itu membuat satu motif bahwa adanya pertengkaran, adanya sakit hati akibat dinasihatin waktu di Australia. Itu dinasihatin. Sehingga menurut cerita Arif dan hanya dia sebagai saksi dikatakan di sana karena sakit hati dinasihatin pacaran sehingga mereka putus dan Jessica pada waktu langsung meninggalkan. Kalau dikatakan ada rasa cemburu, kemudian tadi majelis hakim juga mengatakan hati tersayat-sayat begitu Jessica. Masukkah itu sebenarnya dalam dakwaan? Itu tidak ada di dalam dakwaan. Makanya kenapa saya bilang ini aneh, di dakwaan enggak itu ada, tapi di pertimbangan itu yang muncul. Kok tiba-tiba yang muncul? Karena pada waktu itu, waktu sidang, saya ingat persis bagaimana mungkin ada sakit hati yang dari Australia, waktu mereka ketemu di Indonesia, di Jakarta, tanggal 8 Desember, justru ada pertemuan yang sangat mesra. Di mana sakit hatinya? Ataukah mungkin menutupi begitu? Dari Jessica sendiri menutupi rasa sakit hati dengan bertindak sewajarnya? Oh bukan, memang begitulah hubungan mereka. Sudah 1 tahun tidak ketemu. Sudah 1 tahun karena di 2014 dia ke Australia, sudah 1 tahun tidak ketemu, ketemu janjian makan, dia dijemput, hubungan itu begitu mesra, mereka makan bersama, kemudian lanjut mereka ngopi lagi. Nah, ini hubungan yang sangat mesra, tapi ternyata hakim menyalahgunakan. Saya bilang menyalahgunakan. Kenapa? Karena ini diambil, diputarbalikkan fakta ini seolah-olah Jessica itu melihat kemesraan itu ada rasa cemburu sehingga hatinya tersayat-sayat. Saya bingung. Kok bisa seorang hakim, Pak Binsar gitu loh, mengatakan hati orang tersayat-sayat, itu tidak pernah terungkap di persidangan. Oke, Mas Aristo, kalau Anda melihat apakah memang Anda punya kesimpulan yang sama atau seperti apa Anda melihat pasca vonis kemarin? Saya mau menentukan persoalan ini dari segi hukum acara pidana. Ya, tadi kalau saya nggak mau mengomentari apakah ini adil atau tidak adil dulu, karena saya tidak ikut langsung dalam proses persidangan, karena saya bagian dari publik yang mengamati. Tapi saya mau lihat dulu sebenarnya secara teoritis bagaimana sih ini
putusan ini dibuat. Saya pernah juga mengatakan ya, di Talk to iNews juga ya ada yang namanya circumstantial evidence. Tadi disebut secara sedikit sama Kak Dame ini saksi yang berantai, yang merangkai cerita. Apa maksudnya circumstantial evidence? Karena kan debatnya nggak ada yang lihat Jessica cyanida masukin kepada gelas segala macam itu ya. Nah, saya mau katakan sekali lagi, memang biasanya dimanapun pembunuhan berencana atau misalnya di luar negeri first degree murder ini, biasanya pelakunya itu sudah memikirkan sebelum terjadinya dan sudah terjadinya. Maka itu dikatakan itu dengan rencana. Ya, nah hakim ini putusannya saya lihat memang dia mencoba apa yang namanya circumstantial evidence. Dia melihat rangkaian-rangkaian peristiwa yang kemudian dihubungkan, kemudian menimbulkan satu keputusan, satu kesimpulan. Tapi ada juga yang menarik ya, yang saya mau komentari. Sebenarnya banyak sekali yang sebenarnya saya mau komentari. Cuman karena waktunya sedikit, saya hanya mau fokus yang paling menarik saja. Misalnya pertama, pertimbangan hakim mengomentari teknik Jessica menangis. Kemudian dia menggambarkan bagaimana yakinnya dia bahwa kopi itu dalam possession Jessica selama kurang lebih 51 menit ya. Namanya possessionnya itu sama yakinnya dia, sehingga dia mengatakan lalat pun dia tahu ya, sampai kalau ada lalat pun dia tahu di kopinya. Ini menarik. Begini, kenapa ini saya katakan menarik? Boleh ditahan dulu menariknya, kita harus break terlebih dahulu. Kita akan kembali pemirsa di Talk to iNews sesaat lagi. Ya, kita sudah masuk di segmen berikutnya pemirsa. Saya sudah kedatangan satu lagi narasumber, seorang psikolog begitu kalau saya katakan, Ibu Dewi Faini. Selamat malam Bunda. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sedikit terlambat tidak apa-apa, tapi tidak melewatkan begitu banyak sebenarnya karena kita masih baru pembahasan awal. Saya kembali ke Mas Aristo terlebih dahulu begitu ya. Yang menjadi menarik tadi sempat terpotong. Jadi begini, jadi kalau hakimnya menggunakan teori circumstantial evidence, yaitu tidak ada bukti langsung, tapi dia memecah rangkaian-rangkaian cerita, kemudian connecting the dots sehingga timbul satu kesimpulan, secara hukum itu tidak apa-apa. Walaupun di kita ini tidak secara telak di KUHP dikatakan seperti itu, tapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu ada. Misalnya tentang circumstantial witnesses, so on and so forth. Nah, kemudian ada dua yang menarik adalah pertimbangannya. Apa maksudnya pertimbangannya? Jadi memang betul bahwa hakim itu sistem pembuktian kita, hakim harus membuktikan dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim. Yang menarik, saking yakinnya dia menggunakan analogi dan rasio-rasio yang kita mesti berpikir ulang. Oh, apa begitu? Misalnya apa? Misalnya mengomentari teknik Jessica menangis, ya. Misalnya nangisnya kurang tulus, tidak ada keluar dari hidung, air matanya tidak keluar air mata, kemudian ketika kopi dalam tanda petik yang diduga terkontaminasi cyanida itu dalam possessionnya Jessica selama 51 menit, dia menggambarkan ada lalat pun dia tahu, ya, sangat tahu. Nah, pertanyaannya begini, bahwa memang diberikan ruang oleh undang-undang ya untuk ada keyakinan hakim, tapi menggambarkan keyakinannya ini mestinya berdasarkan rasio hukum yang logical. Artinya yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada fakta begitu? Bukan hanya itu, sesuai keilmuannya dia. Karena dia ini kan trier of fact, trier of law. Ya, dia adalah orang yang menafsirkan kebenaran berdasarkan undang-undang. Seharusnya seperti apa? Kalau memang yang ditafsirkan adalah misalkan lalat pun tahu kalau itu. Seharusnya begini, misalnya dia mengomentari teknik orang menangis, kan pertanyaannya apakah dia punya kompetensi untuk menilai orang menangis tulus atau tidak. Ini kan sangat kompleks loh. Kompleks. Kalau kita melihat reaksi emosional seseorang, ini kan ilmunya bukan hanya ilmu hukum. Ya, ilmu gesture dan lain-lain ini sangat kompleks. Itu yang kemudian saya menjadi juga seperti ini pertimbangannya ya, terlepas dari. Tapi ada satu juga yang menarik mungkin buat penasihat, buat Kak Dame juga. Sebenarnya ada perkara yang mirip-mirip nih seperti ini. Dulu tahun 2010 di Italia melibatkan warga negara Amerika, namanya Amanda Knox. Trial of Amanda Knox. Amanda Knox ini dia kuliah di Italia, dia roommate dengan Meredith Kercher namanya. Dia bunuh itu, diduga membunuh ya pada waktu itu. Sama nih, masih umur 22 ya. Dan exposure-nya luar biasa, mirip-mirip dengan di Jessica. Cuma bedanya waktu itu di Italia dia punya satu regulasi. Ini isu menarik lagi. Dia punya regulasi kapan persidangan itu dibuka, kapan persidangan itu ditutup. Karena ketika dibuka semua banyak asas yang bisa dilanggar. Tapi oke lah, kita kesampingkan itu dulu. Jadi ini bisa dilihat ketika orang menghukum dengan circumstantial evidence, itu artinya tidak ada bukti langsung, maka terjadi ruang perdebatan yang sangat besar. Ya, sama halnya juga di trial of Amanda Knox. Ini sama, si Amanda Knox ini di pengadilan negeri, ya, pengadilan negerinya first instance court-nya di Italia, dia dihukum. Di pengadilan tinggi dia dibebasin.
dia dihukum lagi, dibebasin. Dia 2 kali dia dipidana, 2 kali dia dibebaskan, tapi terakhirnya happily ever after dia dibebaskan. Dan persis juga, kenapa jadi seperti itu? Pertama, public pressure, massive public attention sangat besar. Kedua, hasty investigation dari polisnya. Artinya dikritik. Pola penyidikan polisinya luar biasa dikritik. Misalnya tidak ada fingerprint tidak dilacak, kemudian terburu-buru. Persamaannya apa? Satu, masalah circumstantial evidence. Ya. Jadi tidak ada yang melihat terjadinya dalam tanda petik hari eksekusi. Metode eksekusinya tidak ada yang melihat secara langsung. Maksudnya secara langsung apa? Kalau di Jessica itu memasukkan racun cyanida, karena kan ditangkap gerak-gerik dari CCTV, gerak-gerik mencurigakan, keterangan dari waiter Olivier, itu kan kemudian dirangkai menjadi satu kejadian yang menunjuk Jessica pelakunya. Kan begitu, itu yang namanya circumstantial evidence, circumstance tertentu, kita connecting the dots, kita merujuk satu fakta. Begitu juga dengan trial yang saya katakan ini trial Amanandox ini. Ini tahun 2010 sampai tahun 2014, 4 tahun Kak Dame. Ya, 2 kali dibebaskan, kali dipidana. Public attention-nya luar biasa. Sama nih mirip-mirip sama kasus Jessica. Kenapa? Karena pelakunya, kenapa ini menarik ya? Karena kita pelakunya orang well educated, dia nggak punya soal ekonomi, dia nggak punya, kita menggali motifnya. Makanya motifnya kan juga diperdebatkan. Apa iya orang dinasehatin putus sama pacarnya sampai tega membunuh? Ini memang menarik. Kita coba lihat juga seperti dari masyarakat terkait dengan adanya putusan dari Majelis Hakim selama 20 tahun penjara. Karena memang dari awal kasus ini bergulir pun masyarakat juga sudah mulai banyak begitu yang memperbincangkan, baik itu di media sosial maupun juga hanya perkumpulan-perkumpulan juga sudah menjadi public attention juga. Apakah boleh diperbincangkan masih public attention begitu besar, itu sebenarnya menimbulkan tanda tanya juga. Ada yang dilanggar juga sebenarnya. Tapi boleh ya kita lihat ya seperti apa komentar dari masyarakat terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso ini sendiri. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kalau menurut saya sih itu kurang ya, karena dia kan pembunuhan secara secara disengaja. Jadi kalau 20 tahun itu menurut saya sih kurang, kalau bisa sih seumur hidup aja. Menurut pribadi saya sendiri kayaknya itu kurang cukup deh untuk 20 tahun sendiri. Soalnya dia kan melakukan pembunuhan secara berencana dengan memasukkan racun cyanida ke dalam kopi. Seharusnya itu diberikan hukuman seumur hidup agar setimpal dengan perbuatannya dia terhadap korban tersebut. Kalau menurut aku sih kalau emang dia bersalah ya kurang. Kalau emang dia nggak bersalah kan kita nggak tahu dia bersalah atau enggak. Kalau dia nggak bersalah ya itu nggak adil buat dia. Salah kalau menurut saya sih kurang ya Mbak. Soalnya kan menyangkut nyawa orang ya. Tapi kalau emang dia nggak bersalah ya kasihan juga. Tapi kalau menurut saya sih ya 20 tahun ya kurang. Harusnya ya. Ya, beragam komentar sebenarnya diberikan oleh masyarakat karena memang ini adalah kasus yang menarik perhatian publik begitu ya, sampai kepada putusan akhir dari Majelis Hakim 20 tahun penjara. Ada yang mengatakan kurang sebenarnya kalau memang dia bersalah begitu ya, lebih baik seumur hidup saja. Tapi ini komentar masyarakat. Ya, masyarakat yang memang mungkin melihat dari layar televisi atau mungkin dari media saja begitu ya, tanpa mengetahui secara pasti faktanya seperti apa. Ibu Dewi Fai ini kalau melihat Anda sebagai seorang psikolog begitu ya, kalau dilihat dari kemarin Jessica juga sempat terlihat, kalau menurut saya mungkin cukup tegar dengan tersenyum, kemudian melihat kepada rekan-rekan media dan juga pengunjung begitu. Menurut saya sih adalah sebenarnya cukup tegar begitu, cukup ya dengan senyumannya itu saya tidak tahu apa sebenarnya artinya. Pertama saya koreksi dulu, saya pemerhati perilaku dan pemerhati perilaku baik. Ya, saya hipnoterapis dan saya dilibatkan dari awal dan pertama kali saya katakan bahwa saya hanya sebetulnya membaca gerak-gerik, jadi tanpa sama sekali mengecilkan arti siapapun. Jadi saya berusaha untuk netral. Yang saya lihat kemarin dari seluruh persidangan, saya lihat gerak-gerik dari semua, JPU, hakim, terdakwa, bahkan pengacara. Jadi saya sudah lihat bahwa itu sudah menjadi anti klimaks. Jadi kemarin kalau saya lihat terdakwa itu terlihat seperti sudah poker face. Antara lain sudah ada kelelahan, sudah fatigue plateau. Dari awal saya katakan, dari sidang ke-27, 28 sudah kelihatan itu semuanya dropping gitu. Bukan hanya terdakwa ya, tetapi juga
pengacaranya. Tadinya Pak Oto tuh seger banget, sekarang udah ada kerut-kerutnya tuh. Dibahasakan dengan grafik mungkin sudah agak turun begitu ya declining, bioritmenya sudah declining. Jessica gimana Mbak? Nah kalau menurut saya, teknik menangis kan waktu itu di close up memang tidak ada yang saya lihat, facial ekspresinya kurang, kalau memang dia seorang penyandiwara kurang. Tapi ya itu terpulang lagi, bahwa kita mendengarkan bukan hanya tadi visualnya, tetapi juga kan dari audionya kita lihat dia terisak dan sebagainya. Yang saya hanya komentari adalah untuk seseorang yang misalnya mengaku tidak bersalah ya, itu kalau orang yang pada umumnya nih, kita bicara pada umumnya, pasti orang berteriak, saya tidak, misalnya. Secara ekspresif dia akan mengatakan, saya tidak bersalah, hakim. Tapi ini saya lihat tidak ada. Jadi memang apakah itu sudah terlatih karena sudah 32 kali persidangan, saya hanya lihat bahwa facial ekspresinya kelihatan tenang. Tapi bukankah memang ada konsistensi perilaku begitu yang ditampilkan sejak awal dengan tampilan yang tenang, kemudian... Jadi kembali lagi kan sudah diberikan rasionalisasi oleh pengacara beliau bahwa saya katakan bahwa jangan menangis itu mungkin juga itu adalah masuk kepada subconscious mind-nya, atau kalau menurut saya sudah ada tadi serangkaian peristiwa, interwaktunya sudah terlalu panjang sehingga membuat orang menjadi as is thought, jadi orang itu menjadi terlatih karena biasa gitu. Jadi ada pertanyaan lagi. Jadi kalau aku mau misalnya mengobservasi harus duduk langsung melihat gitu ya. Tapi kalau hanya sekuensial atau sporadis itu memang agak harus kita pelajari. Jadi menurut Anda ini bukan tampilan Jessica yang sebenarnya begitu? Kalau menurut saya spontanitas itu selalu ada. Misalnya orang tidak bersalah. Ini saya lihat beberapa rangkaian ya, ada beberapa persidangan atau terdakwa. Kalau dia memang tidak bersalah, betul pertama kali dikecrek mau dibawa pasti ada pemberontakan. Itu yang saya tidak lihat dari Jessica. Apakah itu suatu konsistensi? Apakah karena sudah diberitahu oleh pengacaranya, dielus oleh mamanya, atau bagaimana itu kita nggak tahu. Itu adalah behind the scenes-nya. Tapi menurut tadi ya bahwa itu namanya analis mengenai body gestural itu biasanya kalau orang tidak melakukan apa-apa dan dia tidak bersalah seketika, pasti begitu ya? Itu adalah ekspresi spontanitasnya adalah apa meraung-raung atau apa. Tapi mungkin karena Jessica ini sudah educated dan sebagainya, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan pemirsa. Kita masih punya satu segmen lagi di Talk to News sesaat lagi. Ya. Bunda Dewi boleh dikomentarin sedikit terkait dengan mungkin rasa emosi begitu ya yang ditampilkan oleh kuasa hukum? Kalau menurut saya Pak Oto itu luar biasa. Luar biasa. Dari awal sampai akhir bisa mengendalikan gesturalnya, facialnya, meskipun saya lihat di akhir persidangan itu 27, 28, 29 sudah kelihatan bioritmusnya menurun, tapi saya lihat masih bisa mengendalikan, dia menunjukkan profesionalismenya luar biasa. Oke, Ibu Dame, apakah setelah putusan sudah bertemu kembali dengan Jessica? Kebenaran belum, tapi beberapa kita dari kuasa hukum sudah ada yang ke sana, kita berbagi tugas. Karena memang Jessica pun belum begitu bersedia dikunjungin beramai-ramai. Ada beberapa memang yang ingin mau bertemu dengan dia, tapi saya secara pribadi belum bertemu. Tapi kalau dari cerita mungkin yang sudah bertemu dengan Jessica, seperti apa kondisi Jessica saat ini? Saya mau sampaikan, untuk sidang kemarin pun Jessica itu, dia udah siap untuk tidak kembali. Tidak kembali maksudnya? Tidak kembali ke Pondok Bambu. Oh, tidak sudah kembali, begitu yakin? Sudah begitu yakin. Kita pun begitu yakin. Karena apa? Yang kita mau lihat itu adalah hasil di persidangan. Ya. Kita tidak melihat faktor-faktor lain. Sampai-sampai kita pun berpikir, sebelum-sebelumnya kalau hakim mau menghukum pertimbangannya apa ya? Karena kita melihat ke fakta persidangan, sampai kita nggak mungkin. Akhirnya kita bilang nggak mungkin. Ya. Kita sangat yakin memang itu bebas. Dan Jessica pun seperti itu. Jadi kesiapan dia kemarin itu adalah siap untuk tidak kembali lagi. Tapi setelah kita mengikuti persidangan kemarin, benar. Dia cari-carilah pertimbangan. Apalah kira-kira pertimbangan untuk bisa dihukum. Untuk bisa dihukum dan malah dikatakan itu adalah suatu lagi melebihi daripada apa yang dirangkaikan oleh jaksa. Itulah mungkin yang dikatakan oleh Bang Oto tadi begitu ya. Tidak sepatutnya pihak majelis hakim mengomentari begitu. Masa seorang hakim mengatakan
Seharusnya pengacara itu ikut menggali supaya apa sebenarnya yang dilakukan. Lah, itu kan semua sudah dibuktikan di persidangan. Baru kemudian mengatakan kepada kliennya supaya mengaku dan minta maaf. Sehingga itu untuk menjadi suatu keringanan buat kliennya. Loh, kita ini lawyer masa diajarin oleh hakim seperti itu? Saya pikir itu sudah termasuk pelecehan ya. Oke, kembali kepada Jessica, apa yang disampaikan oleh Jessica begitu ketika sekarang ya akhirnya Jessica mau tidak mau akan kembali ke rutan Pondok Bambu. Apa yang disampaikan Jessica kepada kuasa hukum? Dia bilang dia tidak terima akan putusan ini. Ya. Sehingga dia berjuang. Kalau mungkin kita dengar bersama, pada waktu duplik pun dia sampaikan, kalau memang saya yang melakukan itu, kalau memang saya yang bersalah, saya siap dihukum seberat-beratnya. Itu disampaikan loh. Karena memang dia tidak melakukan